Assalamualaikum Pak Agus Hartoyo. Apa kabar? Sehat-sehat semua Bapak? Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bapak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Pak Agus, beberapa hari saya amati panjenengan kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak Agus? Nah, itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Desi ada waktu ya? Mohon maaf loh Bu Desi jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Pak Guru. Jangan sungkan, jenengan tidak mengganggu saya kok. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Desi sebelumnya. Jadi begini Bu Desi. Beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang, Bu. Jadi, apa Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira yang Bapak harapkan itu hasil pembicaraan ini bagaimana? Seperti apa Bapak? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Ya, baik. Kira-kira masih ada yang ingin Bapak dapatkan tidak? Saya berharap nanti saya juga mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami ini, Bu Desi. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah, Bapak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan, boleh diceritakan? Bu Desi masih ingat beberapa hari yang lalu Pak Pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari beliau. Oh, insya Allah saya masih ingat, Bapak. Tapi bagaimana bisa? Lalu, kira-kira yang membuat Pak Guru itu mendapat teguran itu apa, Pak? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Pak? Eh, itu Bu, Bapak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Agus itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan dari Pak Agus terhadap respon dari Bapak Pengawas? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai Hmm? sumber, bisa dari buku referensi perpus, bisa dari video, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum kan. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Ini itu di dalam kegiatan pembelajaran apa saja yang Bapak lakukan? Eh, Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan,
menayangkan video-video, ya video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya, kalau boleh tahu ya Pak ya, mengapa Pak Agus itu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya nih, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan bagi siswa. Murid-murid Mm-mm. juga termotivasi dan sejauh ini saya masih mengacu kepada kurikulum. Ya, sebenarnya Bapak itu sudah bagus. Kemudian, saya ingin bertanya Bapak, soal outputnya menurut Bapak bagaimana hasilnya? Saat Pak Agus itu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti apa yang kita ketahui bersama kan, bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bapak. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Eh, dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai mungkin Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, jadi setelah Bapak ini tadi bercerita, bagaimana perasaan Pak Agus? Ya, terima kasih Bu Desi. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah pun juga kepikiran dengan masalah yang ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Oh, lalu Pak, kira-kira apa yang membuat Bapak itu merasa sedikit masih merasa resah, Bapak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Agus itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin. Iya, Karena Pak Agus itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Bukankah betul. begitu? Dan Iya, ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak pengawas sekolah. Seperti itu, Bapak. iya Bu Desi. Eh, Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur Bapak Kepala Sekolah atau tidak ya? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah dari Pak Agus ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja dulu. Nanti suatu saat, jika nantinya, misalkan Pak Agus itu Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat dari Pak Agus dalam pembelajaran seperti itu. Iya Bu, mudah-mudahan seperti itu Bu ya. Iya Pak Agus, amin. Semoga apa yang kita harapkan itu terjadi. Karena kita mengharapkan sesuatu yang baik gitu Pak Agus. Nggih. Betul Bu Desi. Jadi selanjutnya Pak Agus, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira rencana Pak Agus selanjutnya bagaimana Pak?
Iya Bu Desi, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang bisa saya lakukan? Saya berencana juga menemui Pak Pengawas, dan saya juga ingin meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Ya, bagus, Bapak. Rencana yang bagus. Terus, kemudian, bagaimana proses kegiatan belajar dan Bapak harus akan lakukan di kelas selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga tetap Mhm. akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Subhanallah, luar biasa, Bapak. Langkah penyelesaian yang Bapak Agus ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide tersebut, Bapak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah. Nanti malah penyesalan yang ada. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Ya, benar sekali, Pak Agus. Ya, Alhamdulillah, Bapak. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Pak Agus sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak Agus rencanakan tadi, komitmen apa, Pak, yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Menurut Iya, Bapak, adakah batasan deadline-nya, waktunya seperti itu? oh ya, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka, bertemu dengan beliau dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya juga akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Bapak. Terima kasih. Lalu, selanjutnya, dukungan apa yang Pak Agus butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Bapak Agus sampaikan ini tadi? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu. Masya Allah, ide yang sangat bagus, Bapak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, Bu Desi, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak Bu Desi atas waktunya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi para siswa dan bisa memberikan contoh yang baik ya Bu ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama Bapak. Oh iya Bu Desi, mohon maaf, ini saya kebetulan sudah janji dengan siswa mau ada latihan upacara untuk persiapan upacara besok. Saya terima kasih sekali lagi Bu, saya ucapkan Bu Desi. Oh iya, ya Bapak. Silahkan, sama-sama Bapak. Ya, assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Agus. Baik Bu Desi, sesuai janji kita yang kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar nggih. Jadi kemarin saya lihat panjenengan sedikit galau. Nah, sebenarnya apa Bu Desi yang terjadi? Jadi apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Baik Pak, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan monoton, Pak. Jadi menurut Bu Desi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Desi? Dari observasi Pak, ini nanti saya mengharapkan ada solusi Pak atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Bu Desi, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya nilai sendiri itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan banyak bicara Pak di depan kelas, Baik. bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk berpendapat, untuk ngomong, untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran saya itu hanya berkomunikasi dari satu arah, yaitu saya saja, Bapak. Oh, baik. Jadi begitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Desi, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu menjadi antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, Bapak, murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Apalagi saya di mata pelajaran bahasa Jawa ya, Pak ya. Iya, oke. Iya, ya. Saya setuju dan sependapat dengan Bu Desi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan dalam pembelajaran, Bu? Saya berawal juga masih bingung, Bapak. Apa yang harus saya buat agar pembelajaran saya itu eh, menyenangkan bagi anak-anak. Tetapi kemarin itu lihat ada teman saat pembelajaran itu, menurut saya Bapak, pembelajaran itu agar terpusat pada murid. Murid itu diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya itu bisa menambahkan ice breaking mungkin deh Pak G, ataupun semacam games supaya pembelajaran lebih menarik. Atau bahkan saya bisa menggunakan LCD yang sudah ada di kelas mungkin Bapak ya. Bisa nggih? Iya, betul. Iya, Bu Desi. Wah, itu sebenarnya sudah bagus sekali idenya, Bu Desi. Eh, Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya ketika KPM di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja itu Pak. Eh, ada sumber lain yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak ya. Bisa dari video, dari YouTube itu ya, artikel di blog, atau Iya, tulisan ilmiah di internet, atau bahkan bisa juga buka aplikasi yang sedang tren ini, apa ya Pak namanya itu, Canva,
Oh, betul. Ya, Eh, TikTok, Instagram, iya, iya, iya. atau puisi seperti itu ya Pak ya? Iya, nah itu betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Bu Desi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, kemudian media pembelajarannya juga bervariasi, pasti nanti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa Nah, sekarang jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? yang utama Bapak? Yang pertama dan utama itu saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam pula Pak, seperti video YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok yang sekarang lagi tren. Yang kedua, mungkin Ya, sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya, iya sehingga betul. murid Iya, Bu. tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar-gambar, maupun laporan secara digital seperti itu, Pak. Iya, itu bagus sekali rencana Bu Desi. Eh, itu sangat bervariatif sekali, mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga dari kontennya bermacam-macam. Wah, itu bagus sih Bu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sudah pikirkan bisa berjalan dengan baik dan berhasil ya Bu ya. Amin. Selanjutnya apa ya komitmen Bu Desi terhadap rencana ini? Ini Bapak, saya berkomitmen untuk mencoba membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bapak. Wah, bagus sekali Bu Desi. Saya sangat mendukung komitmen Bu Desi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dan bisa lancar seperti yang Ibu harapkan ya. Amin, 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 amin. Pak Agus, terima kasih atas waktunya sudah mau berdiskusi, Ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. amin. Amin. Amin Bu Desi, sama-sama Bu Desi. Ya sudah Bu Desi, saya kembali dulu ke ruangan ya. Assalamualaikum Bu Desi. Ya, ya Bapak. Waalaikumsalam.